Menjadi dokter adalah sebuah pencapaian dan profesi yang mulia. Segala proses harus dilewati untuk menjadi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana. Resmi berdiri sejak 2009, Fakultas Kedokteran UKDW terus berkembang, berinovasi, dan berkomitmen menyelenggarakan pendidikan dokter yang unggul untuk melahirkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional mandiri, dan terpercaya. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana adalah menjadi fakultas kedokteran unggul, terpercaya, transformatif, dan berkelanjutan bagi pengembangan ilmu, teknologi, dan generasi dokter yang profesional, humanis berbudaya, dan adaptif dalam dunia pluralistik. Untuk mencapai visi dan misi, FK UKDW menyusun kurikulum pembelajaran yang diperbarui setiap 4 tahun, serta mendukung implementasinya dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan teknologi informasi yang memadai. Saya tumbuh dan berkembang di FK UKDW, sejak memulai studi sampai dengan menjadi dokter yang kompeten. Saya terpacu untuk bisa terus belajar karena dosen-dosennya ahli pada bidangnya dan juga kampus memberikan fasilitas yang menunjang bagi mahasiswa untuk bisa terus belajar. Pembelajaran laboratorium keterampilan medik telah dilengkapi lebih dari 200 manekin dan berbagai instrumen medis sebagai media praktik. Dalam membekali diri dengan ilmu, mahasiswa difasilitasi dengan ruang anatomi, histologi, fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi anatomi, patologi klinik, mikrobiologi, parasitologi, ruang tutorial, laboratorium keterampilan medik, kuliah pakar, ribuan koleksi buku dan jurnal online yang berada di perpustakaan, serta laboratorium komputer yang menunjang kemampuan mahasiswa di bidang teknologi informasi. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter, mahasiswa melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan profesi dokter, mengasah diri dengan berbagai keterampilan profesi, hingga akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Dan FK UKDW itu tidak hanya mengajarkan tentang teori di dalam ruangan, tetapi juga kita belajar banyak bertemu dengan masyarakat dan berkomunikasi dengan masyarakat pada saat pembelajarannya di lapangan. Para calon dokter muda akan dibina melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FK UKDW. Sebagai bentuk komitmen untuk terus berkembang, pada tahun 2024 mulai dibangun rumah sakit akademik yang berlokasi di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, FK UKDW melaksanakan beragam kegiatan pengabdian masyarakat di berbagai wilayah. Selain melayani masyarakat, mahasiswa FK UKDW juga mengembangkan diri melalui kegiatan organisasi dan mampu menorehkan prestasi di kancah akademik dan non-akademik. Hingga tahun 2024, FK UKDW telah meluluskan lebih dari 700 dokter yang berkarya pada berbagai bidang di seluruh Indonesia. Dari segala fasilitas yang saya dapatkan, teman-teman yang saya punya, segala pengajar yang sudah saya temui, semuanya turut membantu dalam proses pengembangan karakter saya menjadi seorang dokter
dan sampai saya bisa mengimplementasikan ke dalam pekerjaan saya sebagai seorang dokter. Fakultas Kedokteran UKDW menaati Allah dengan integritas memberikan yang terbaik untuk melayani dunia. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana merupakan fakultas yang menyediakan program studi pendidikan dokter dan program profesi dokter di Yogyakarta. FK UKDW mendidik dan mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kesehatan. Sejak tahun 2009, FK UKDW menerapkan kurikulum berbasis problem dengan pendekatan student-centered learning. Mahasiswa FK UKDW melanjutkan pendidikannya ke program profesi dokter untuk membentuk keterampilan profesi melalui pembelajaran stase pada 12 bagian klinik dan kedokteran komunitas. FK UKDW menyediakan berbagai fasilitas untuk program profesi dokter di Rumah Sakit Bethesda sebagai rumah sakit pendidikan utama, meliputi ruang ganti dan istirahat program profesi dokter, pemeriksaan Genows untuk screening secara gratis, perpustakaan, skills lab, dan ruang diskusi. Dengan visi menjadi salah satu fakultas kedokteran yang unggul yang menghasilkan generasi dokter yang berbudi luhur, profesional, mandiri, dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan, serta memiliki jiwa melayani berdasarkan kasih. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana menjalankan kurikulum dan proses pembelajaran problem-based learning serta pendekatan student-centered learning untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi dokter yang handal melayani masyarakat Indonesia. Dalam rangka mencapai gelar dokter, program profesi dokter mempersiapkan para calon dokter melalui kegiatan ilmiah serta praktek klinik pada masing-masing tempat stase, seperti membaca jurnal, referat, berdiskusi, mengikuti tutorial, dan juga mengikuti kegiatan keterampilan klinik penanganan pasien. Dibimbing oleh dosen-dosen pembimbing klinik dan instruktur klinik. FK UKDW mengemban misi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian di bidang kesehatan untuk masyarakat yang pluralistik dengan dijiwai kasih. FK UKDW juga turut membina para calon dokter muda dalam setiap prosesnya melalui berbagai tahapan stase di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Jejaring, serta puskesmas yang telah menjalin relasi dengan FK UKDW. Kegiatan belajar mengajar dan beban ilmiah dilakukan untuk mengasah keterampilan profesi melalui tutorial klinik, refleksi kasus, referat, pembacaan jurnal, mini clinical evaluation exercise, direct observation of procedural skills, penyuluhan, dan bedside teaching. Proses pendidikan profesi dokter ditempuh guna meningkatkan kualitas dan integritas sebelum akhirnya para calon dokter muda melakukan pengambilan sumpah dokter. Kami telah berkontribusi dalam dunia medis, menghasilkan riset yang unggul, berinovasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. FK UKDW menaati Allah, melangkah pasti dengan penuh integritas, memberikan yang terbaik untuk melayani dunia.
Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang bagi seluruh peserta webinar Sehat atau Hanya Kebiasaan. Fakta seputar kafein, nikotin, vitamin, dan suplemen. Webinar ini terlaksana dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang ke-16. Terima kasih atas para sponsor yang sudah mendukung terlaksananya acara ini. Perkenalkan, saya Yakubus yang akan memandu jalannya acara ini. Sebelum kita melanjutkan, Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan memperhatikan tata tertib dari webinar yang akan ditampilkan sebagai berikut. Saya akan membacakan tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, acara webinar ini akan dipandu oleh moderator. Kemudian peserta webinar mohon dengan hormat untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau memute ya, memute Zoom-nya dari aplikasi Zoom saat meeting, saat pembicara sedang menyampaikan materi. Kemudian peserta mohon dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama lengkap, underscore nama pembicara yang akan ditanyakan, kemudian underscore pertanyaannya. Nah, peserta juga dimohon dengan hormat untuk mengisi link presensi yang akan dibagikan. Pengisian link tersebut sebagai syarat untuk memperoleh e-sertifikat dan mohon ditulis dengan nama lengkap. Kemudian peserta yang memenangkan pertanyaan terbaik akan dapat menghubungi panitia untuk mengklaim hadiahnya. Gitu. Ya, terima kasih atas perhatian para peserta sekalian. Saat ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Saya undang para peserta untuk menyanyikan dengan sikap sempurna. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana, Dr. T. Maria Meiwati Widakdo, PhD. Kepada Ibu Dekan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Jack. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, Dokter. Oh iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung dalam webinar kami pagi ini ya. Webinar ini diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana yang ke-16. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kasih yang telah menyertai perjalanan kami selama 16 tahun ini. Kami merasa sangat diberkati dan kami juga berharap kami terus bisa menjadi berkat bagi sesama, termasuk membagikan pengetahuan kami melalui webinar ini.
Ya, tema dari Dias kami tahun ini adalah Grounded in Virtue, Transform with Purpose. Jadi kami selalu berusaha bahwa kami berpijak pada kebaikan dan terus bertransformasi dengan tujuan yang jelas. Dan untuk tahun ini semua webinar kami atau seminar kami itu mempunyai tema besar yaitu Born Golden dan Grow Glowing. Kami merasa bahwa kami dilahirkan dalam suasana keemasan dan harapan kami terus bisa tumbuh dan bercahaya, memberi terang bagi sesama. Terima kasih kepada Dr. Jack, Dr. Dewi, dan Dr. Felis ya, teman-teman dari farmakologi. Jadi pagi ini dari bagian farmakologi mempersembahkan satu webinar dengan tema sehat atau hanya kebiasaan, fakta seputar kafein, nikotin, vitamin, dan suplemen. Kita semua ya, saya sendiri juga pencinta kopi. Banyak orang minum kopi, kemudian masih banyak orang Indonesia yang merokok. Lalu kita juga melihat uh, jumlah orang yang uh, minum vitamin dan suplemen terus meningkat. Sebenarnya tapi banyak orang yang mungkin kurang paham ya, kurang mengetahui tentang fakta seputar kafein, nikotin, vitamin dan suplemen. Dan pagi ini kita berbahagia ya, kita beruntung ada Dr. Dewi yang akan uh, um, membagikan pengetahuannya tentang kafein, nikotin, dan nafsa. Sementara Dr. Felis ya akan berbicara tentang suplemen dan vitamin. Ini sungguh patut merupakan kebahagiaan, keberuntungan bagi kita bahwa dua pakar farmakologi akan membagikan pengetahuan kita, kepada peserta webinar ini. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar, um, sinyal internet semuanya bagus, dan isinya menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Maria atas sambutan yang menginspirasi. Baik, Bapak Ibu peserta sekalian, kita akan segera memulai pemaparan materi. Namun sebelum memulai pemaparan, kami mengajak para peserta sekalian untuk mengaktifkan kameranya ya. Kita akan eh, dokumentasi, kita akan foto yang nanti dibantu oleh panitia. Mohon kalau berkenan boleh menggunakan virtual background resmi dari UKDW ya. Mari memberikan senyum dan pose terbaiknya ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada 9 halaman Bapak Ibu. Mohon untuk menahan pose ya. Oke, dimulai dari halaman pertama. Oke, halaman selanjutnya. Ya, halaman ke-6 sekarang. Halaman ke-7. Halaman ke-8. Halaman terakhir, halaman 9. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, sekarang kita akan beranjak ke acara utama kita ya. Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi pemaparan materi yang saya rasa sudah ditunggu-tunggu oleh para peserta sekalian ya. Nah, saya sampaikan kembali bagi peserta yang akan mengajukan pertanyaan, monggo boleh disampaikan di kolom chat begitu, nanti akan disimpan dan dikumpulkan oleh panitia. Nanti akan dijawab pada sesi diskusi setelah para pemateri memberikan materinya ya. Oke, pertanyaan terbaik saya ingatkan akan mendapatkan kenang-kenangan ya dari panitia. Nah, Bapak Ibu untuk sesi pertama berjudul zat aditif legal, kafein dan nikotin ya. Dengan narasumber kita adalah Dr. Dewi Lestari. Berikut saya sharekan kurikulum vitae dari Dr. Dewi Lestari. Saya izin bacakan, Dr. Dewi Lestari, Magister Biomedik. Beliau adalah dokter dari Universitas Gajah Mada
Dan kemudian beliau juga berpengalaman sebagai dokter umum di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi. Kemudian beliau sudah menjadi dosen di FK UKDW sejak tahun 2013 hingga saat ini. Dan kemudian beliau menempuh S2-nya di Magister Ilmu Biomedik Keminatan Farmakologi di FKKMK Universitas Gajah Mada. Kepada Dr. Dewi, saya persilahkan waktu dan layar nggih, Dok, 20 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Di sini? Dokter. Oke, baik. Selamat siang para peserta webinar. Perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Dewi Lestari dari bagian farmakologi FK UKDW. Sekarang saya akan mempresentasikan suatu topik yaitu zat adiktif legal, kafein dan nikotin. Baik, kita mulai dari pengertian zat adiktif terlebih dahulu. Zat adiktif adalah zat yang menyebabkan ketergantungan fisik dan atau psikis. Ada yang legal, ada yang ilegal. Legal itu artinya tidak bertentangan dengan hukum jika dikonsumsi, misalnya kafein dan nikotin. Yang ilegal pasti akan bertentangan dengan hukum, misalnya narkotika, psikotropika. Ya. Kenapa legal? Nah, ini bisa dipengaruhi dari hukum, budaya kita, atau dari faktor ekonomi. Karena memang kopi, tembakau itu merupakan salah satu pemasukan negara yang besar ya. Kemudian ada juga persepsi publik yang permisif, artinya ya cuman gitu saja, kenapa tidak boleh gitu misalnya ya. Tetapi dari semua ini ternyata survei membuktikan 2 dari 3 orang dewasa itu biasanya mengkonsumsi zat adiktif legal ini ya tiap hari. Nah, kita akan bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah kafein. Kafein ini adalah salah satu zat yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Sumber kafein ini misalnya kopi, teh, coklat, minuman energi, minuman bersoda, atau bisa terdapat dalam obat-obatan tertentu. Kafein ini dapat memiliki efek positif ya pada kewaspadaan dan kinerja kognitif. Artinya kita jadi misalnya bersemangat, tidak ngantuk, kemudian pikiran kita juga bisa lancar gitu, lebih lancar ya. Kemudian juga ternyata bisa meningkatkan performa dalam olahraga. Berikut adalah beberapa mekanisme kerja kafein dan nanti bisa dihubungkan dengan efeknya. Misalnya, yang pertama ini, kafein akan bekerja sebagai pemblok pada reseptor adenosin. Yang pertama ini ya dalam slide. Artinya apa? Dalam keadaan biasa tanpa kafein, ketika adenosin terikat pada reseptornya untuk menghasilkan efek, maka kita akan merasa capek ya, lelah, ngantuk. Nah, tetapi dengan adanya kafein, kafein ini memiliki ikatan yang kuat dengan reseptornya. Jadi dia mengalahkan adenosin. Adenosin tidak bisa menempel pada reseptornya. Karena itu perasaan capek, lelah ya akan hilang ya, tidak muncul. Nah, itu salah satunya kenapa kok kita bisa menghilangkan apa ya, rasa ngantuk gitu ya kalau minum kopi. Kemudian yang kedua, kerja kafein ini berkaitan dengan pemecahan lemak ya, pemecahan lemak. Kemudian juga merangsang timbulnya adrenalin. Adrenalin ini bekerja dalam sistem saraf simpatis ya, sistem saraf simpatis supaya kita lebih bersemangat gitu ya, lebih bersemangat. Kemudian yang ketiga, kafein ini juga bisa memfasilitasi pelepasan kalsium ya. Jadi dia
bisa mempengaruhi kerja otot sehingga daya kerjanya lebih besar. Nah, ini yang digunakan dalam olahraga biasanya, prinsip yang ketiga ini. Nah, kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, kandungan kafein dalam berbagai macam eh, minuman mungkin ya yang kita konsumsi tiap hari itu, ya ini contohnya. Contohnya pasti ada volumenya ya, dalam volume tertentu, kemudian kadar kafeinnya berapa. Kadar kafein tentu saja akan ada variasinya, tidak pasti segitu ya, karena tiap merek mungkin bisa berbeda ya, atau kekentalannya bisa berbeda. Nah, tapi bisa dicermati di sini. Kemudian setelah kita tahu kadar kafein dalam kopi atau teh atau coklat, gunanya apa? Nah, ini gunanya adalah untuk menentukan ya apakah kafein yang kita konsumsi tiap hari itu masih dalam dosis aman atau tidak. Nah, dosis yang aman ini bervariasi tergantung individu, usia, berat badan, dan sensitivitas terhadap kafein. Nah, karena ada faktor yang tidak pasti ini ya, misalnya sensitivitas terhadap kafein, jadi dosis itu hanya kira-kira ya, tidak ada dosis yang tetap gitu ya, berapa. Tapi dari sumber-sumber yang ada, biasanya untuk dewasa batas amannya adalah 400 miligram per hari. Nah, pada ibu hamil ini lebih rendah atau bahkan tidak disarankan ya karena mungkin ada efek-efek yang lain, itu 200 miligram per hari. Pada anak-anak dan remaja lebih rendah lagi yaitu 100 miligram per hari. Nah, dosis aman itu untuk apa? Karena kita tahu bahwa sesuatu yang berlebih itu pasti akan menimbulkan suatu efek yang tidak baik ya. Misalnya ini yang merah, konsumsi kafein yang berlebihan atau kafeinisme gitu ya, dapat menyebabkan efek samping seperti insomnia, kecemasan, peningkatan detak jantung, atau bahkan gangguan pencernaan seperti diare ya atau mual. Kemudian di sini gejala putus zat. Nah, kafein itu kan dapat mempengaruhi secara fisik ya, secara fisik. Kalau misalnya suatu zat yang adiktif dihentikan secara tiba-tiba, maka akan timbul suatu gejala putus zat. Termasuk misalnya untuk kafein ini ya sakit kepala, kelelahan, iritabilitas, artinya ya jadi gampang marah gitu ya mungkin ya, kesulitan konsentrasi, bahkan ada yang tremor ya, sampai tremor, kemudian perasaan depresi atau juga kecemasan. Nah, selain itu, ada keadaan-keadaan tertentu yang kita harus sangat mewaspadai untuk efek samping kafein yang merugikan. Misalnya pada ibu hamil itu ya. Nah, di sini adalah daftar-daftar yang harus mewaspadai konsumsi kafein ya, baik dalam kopi, teh, dan lain-lain. Eh, dan kenapa? Kenapa itu bisa berbahaya ya. Kenapa itu harus diwaspadai? Misalnya pada ibu hamil ya, bahayanya adalah kafein bisa menembus plasenta. Plasenta itu suatu tempat ya perbatasan antara ibu dan bayi gitu ya. Nah, kalau misalnya kafein bisa masuk ke plasenta, maka bayi ya bisa konsumsi kafeinnya itu dan bisa mempengaruhi detak jantung janin. Kemudian untuk anak-anak, sistem sarafnya masih berkembang nih dan lebih sensitif terhadap kafein. Jadi sedikit saja ya sudah bisa menimbulkan efek-efek misalnya deg-degan ya. Kemudian juga penderita gangguan kecemasan atau gangguan tidur ya ini tidak disarankan sekali ya karena makin parah pasti.
Kemudian ada penderita tekanan darah atau hipertensi, ini juga tidak disarankan mengkonsumsi kafein karena bisa memperburuk hipertensi tadi karena ada rangsangan saraf simpatisnya. Kemudian untuk penderita gangguan jantung juga tidak disarankan karena tadi ya bisa memicu detak jantung yang lebih cepat. Nah, atau bahkan bisa sampai aritmia, yaitu detak jantungnya jadi tidak teratur. Untuk penderita reflux asam lambung atau GERD atau penderita MAH ya, ini juga tidak disarankan karena kafein ini dapat meningkatkan produksi asam lambung dan melemahkan otot sphincter esofagus bagian bawah. Jadi nanti bisa memperburuk gejala GERD-nya di mana asam lambung itu nanti bisa naik. Kemudian harus hati-hati juga orang yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya ciprofloxacin, theophylline atau antidepresan, karena ini dapat memperburuk efek samping dari obat-obatan tersebut. Kemudian orang dengan gangguan ginjal dan hati tidak disarankan karena nanti akan ada gangguan metabolisme dan ekskresi dari kafein, sehingga tingkat kafeinnya dalam darah itu bisa eh, sangat tinggi kalau orangnya tersebut mengkonsumsi terus-menerus. Baik, tadi kita sudah membahas kafein, sekarang kita membahas zat yang kedua, yaitu nikotin. Nah, nikotin ini adalah zat yang ditemukan secara alami dalam tanaman tembakau ya. Jadi ini merupakan komponen utama yang menyebabkan kecanduan pada rokok atau vape ya. Kemudian sifat-sifatnya apa yang bisa mendukung kecanduan tersebut? Misalnya molekulnya kecil dan lipofilik. Jadi lipofilik itu artinya larut dalam lemak. Jadi dia akan mudah menembus sawar darah otak. Jadi mudah mudah bekerja dalam otak. Kemudian untuk yang lainnya lagi dia dapat menstimulasi reseptor nikotinik asetilkolin. Ini salah satu cara kerjanya. Jadi dalam kecanduan dia kerjanya adalah meningkatkan dopamin. Dopamin itu bisa menimbulkan rasa senang, walaupun rasa senangnya sesaat ya. Selesai selesai merokok ya rasa senangnya mungkin akan turun lagi. Sumber nikotin bisa ditemui dalam macam-macam barang ya, misalnya tembakau, rokok, vape, atau rokok elektrik yang sekarang sedang populer mungkin ya. Nah, di sini saya akan eh, sedikit men-share bagaimana nikotin ini bisa menyebabkan efek-efek tersebut. Misalnya kalau kita merokok ya, asap rokok itu kan pasti akan terkumpul di paru-paru ya, pasti akan melewati paru-paru, memenuhi paru-paru. Nah, kemudian ini dari paru-paru ada dua jalur ya. Pertama, ke peredaran darah sistemik. Nah, ini sangat-sangat cepat. Jadi sewaktu merokok ya sampai di paru-paru sampai beredar ke seluruh tubuh zat-zat dari rokok tersebut ini sangat cepat yaitu cuman kira-kira butuh 7 7 detik. Nah, dari peredaran darah lalu ke otak. Ya, lalu ke otak. Nah, tadi kan sifat nikotin ini sangat mudah menembus otak. Jadi dia bisa nanti menstimulasi adanya dopamin tadi yang menimbulkan rasa kesenangan sesaat atau eh, zat-zat lainnya, neurotransmitter lainnya, misalnya norepinefrin dan lainnya. Kemudian jalur lainnya adalah ketika nikotin ini bekerja di eh, kelenjar adrenal. Nah, dia bisa meningkatkan tekanan darah, bisa melepaskan glukosa dalam darah, bisa juga meningkatkan detak jantung dan pernafasan. Ini terutama untuk efek sampingnya. Baik, sekarang kalau kita bicarakan kecanduan nikotin ini dapat berasal ya dari perilaku yang permisif ya dalam merokok. Misalnya tadinya untuk pergaulan.
Yang tadinya untuk pergaulan saja menjadi kecanduan. Nah, survei membuktikan bahwa lebih dari setengah orang ya yang tadinya klaimnya untuk pergaulan itu akan menjadi kecanduan ya, hampir 2/3. Nah, kalau sudah mulai merokok, kecanduan. Karena apa? Ya karena penyebaran reseptor nikotin di otak kita itu sangat luas, kemudian rute yang apa tadi ya yang dari pernafasan menjadi ke otak itu sangat cepat kerjanya, sehingga efeknya juga seketika ya, orang bisa langsung merasakan, oh seketika senang ya. Seketika senang sehingga dia bisa otaknya itu terbiasa ya, terbiasa menganggap ini, oh ini suatu yang menyenangkan ya. Menyenangkan dan, seperti dapat hadiah ya, jadi ini rewarding system ya, seperti dapat hadiah, seperti dapat sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu makanya akan memicu kecanduan. Kemudian dalam kecanduan nikotin ini, eee, juga harus diwaspadai bahwa nikotin ini dapat memperkuat pengaruh penyalahgunaan zat lain. Jadi misalnya ada, orang yang dengan kecanduan alkohol atau nafsa ya, atau narkotik gitu ya, mengkonsumsi nikotin juga. Wah ini, eee, dia akan merasakan sensasi yang lebih, dahsyat ya mungkin dari zat-zat lainnya. Nah sebab itu nikotin ini juga disebut gateway drug ya, sebagai gerbang dari penyalahgunaan zat-zat lain. Kemudian dalam kecanduan nikotin ada juga gejala putus zat nikotin, yang antara lain gejalanya gelisah, kecemasan, iritabilitas ya, kesusahan konsentrasi, gangguan tidur, peningkatan nafsu makan, sampai depresi, mual ya, dan lain-lain. Ada juga, craving ya atau keinginan yang kuat nih, aku pingin gitu ya, ingin, dapat nikotin gitu, dari rokok, dari vape ya tergantung dia sumbernya dari mana kecanduannya. Nah kecanduan ini dapat bertahan lama beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Makanya orang yang sudah kecanduan ya untuk dapat, pulih ya, pulih dari kecanduannya ini mungkin perlu usaha yang keras ya, perlu usaha keras konsisten sampai, beberapa bulan sampai bertahun-tahun ya, untuk mempertahankan, jangan sampai konsumsi nikotin lagi maksudnya. Nah di sini adalah, daftar ya, daftar penyakit-penyakit yang bisa timbul akibat merokok ya, seperti kanker, penyakit jantung, penyakit paru-paru, gangguan pernafasan ya. Ada juga penyakit pembuluh darah, diabetes, reproduksi ya, kemudian ada masalah kesehatan lainnya, misalnya penuaan kulit yang lebih cepat, kemudian gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, masalah gigi dan gusi, dan lain-lain. Kita sudah, lumayan aware ya kalau dalam merokok tembakau, apalagi di kemasan rokok tembakau biasanya sudah ditempeli gambar yang agak serem gitu ya, tentang yang paru-parunya, rusak ya, atau, saluran pernafasannya jadi bolong gitu ya. Nah tapi, eee, beberapa tahun ini juga mulai marak ya penggunaan vape. Ya, banyak yang, mempunyai apa ya, mempunyai pendapat bahwa vape lebih baik dari rokok tembakau gitu. Apakah benar ini? Ini adalah contoh-contoh gambar vape yang mungkin ada ya. Nah, ternyata zat-zat berbahaya dalam vape banyak juga ya. Yang pertama nikotin ya, nikotin ini yang membuat kecanduan ya. Kalau Anda, konsumsi vape dan tidak kecanduan, ya kenapa harus konsumsi vape gitu ya. Jadi pasti ada nikotinnya, hanya kadarnya mungkin berbeda dari rokok tembakau. Tetapi, hati-hati bahwa, kadar nikotin yang tertera dalam vape ini, dalam cairannya gitu ya, mungkin agak berbeda ya, agak berbeda. Bahkan ada cairan vape yang ditengarai, "Oh ini sudah bebas nikotin loh ya," ternyata ya tidak juga, karena bisa menimbulkan kecanduan juga. Zat-zat lain yang berbahaya misalnya ini formaldehid dan asetaldehid itu tetap ada ya, ini zat karsinogenik, ya artinya bisa memicu kanker.
Kemudian ada juga logam berat yang bisa berasal dari elemen logam dalam pemanas vape-nya itu. Kemudian yang dua penyakit ini yang mungkin terkenal ya karena vape adalah popcorn lung atau bronchiolitis obliterans. Ini disebabkan oleh zat yang namanya diasetil ya. Ini terdapat dalam bahan perisa rasa mentega dalam cairan vape. Ya, jadi kalau sudah kena popcorn lung ini atau paru-paru popcorn ini, dia akan bertahan selamanya ya, tidak bisa diperbaiki lagi saluran saluran pernafasannya eh, akan menyempit sehingga nanti bisa timbul mengi seperti asma. Dan sayangnya itu juga tidak bisa diperbaiki lagi. Hanya bisa diatasi gejalanya ya dengan obat-obatan mungkin. Kemudian ada juga bahan dalam vape vitamin E asetat ini yang bisa berperan dalam kasus namanya kasus EVALI. EVALI ini singkatan ya dari e-cigarette and vaping acute lung ini ya. Jadi penyakit paru akut akibat vape ya di Amerika Serikat. Kemudian yang kita harus concern adalah mulai timbulnya tren vape pada remaja ya. Padahal kalau secara kedokteran otak remaja itu sangat rentan terhadap efek neuroinflamasi nikotin karena metabolisme nikotinnya lebih lambat dalam otak remaja ya dibandingkan dewasa. Sehingga remaja itu bisa mengembangkan ketergantungan nikotin hingga 10 kali lipat dibandingkan dengan dewasa. Ini juga dapat memicu gangguan misalnya gangguan kecerdasan, kecanduan ya, perubahan suasana hati, juga bisa meningkatkan risiko bahwa remaja itu nanti dari vape akan beralih ke rokok atau nafsa ya karena mungkin ada risiko dari sifat remaja juga ya yang mencari bahaya gitu ya. Kemudian survei membuktikan bahaya rokok ini seperti ini, kecanduan nikotin bisa membunuh seperti COVID ya, bahkan lebih banyak dari COVID. Kemudian menyumbang sekitar 90% kematian akibat kanker paru-paru. Kemudian yang non-smoker ya, orang-orang yang tidak merokok itu juga bisa terkena bahaya. Bahayanya yaitu 50.000 orang yang lebih banyak daripada mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kemudian yang kita patut prihatin juga ya bahwa 80% ya dari pengguna tembakau ini di negara pendapatan rendah dan menengah sehingga beban penyakit dan kematiannya tertinggi. Baik, jadi dari kesimpulan webinar ini adalah legal itu belum tentu aman ya. Kebiasaan biasa itu belum tentu sehat. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Yakobus. Baik, terima kasih Dokter Dewi atas pemaparan yang menarik ya. Jadi saya sedikit mencatat beberapa hal. Dokter Dewi tadi membahas soal kafein ya. Ini saya perhatikan sudah banyak Dokter Dewi pertanyaan-pertanyaan yang orang penasaran sepertinya para peserta penasaran terkait kafein maupun tadi Dokter Dewi juga membahas tentang nikotin ya, baik dosisnya kafein di mana saja. Kemudian tadi highlightnya sepertinya yang menarik gateway drug ya dok. Ternyata nikotin itu pintu masuk terhadap penyalahgunaan obat-obat yang lain begitu nggih. Kemudian ada popcorn lung juga tadi ya Dokter Dewi ya. Jadi ternyata kalau kita makan menteganya masuk ke paru-paru kita, paru-paru kita jadi popcorn gitu ya. Kan popcorn biasanya rasanya rasa mentega gitu ya. Jadi mungkin dari coba-coba malah kena bahaya ya. Nah, itu yang mungkin saya bisa highlight. Nah, peserta sekalian ini sudah banyak pertanyaan, kami simpan dulu karena kita akan lanjut ke sesi kedua. Terima kasih Dokter Dewi atas waktunya. Kita akan masuk ke sesi pemaparan yang kedua. Tidak lupa kalau ada pertanyaan kembali kepada pemateri kedua silahkan disampaikan di kolom chat. Oke. Nah, pemapar yang kedua adalah Dr. Felicia Beta Papilaya dengan topik suplemen dan vitamin. Saya izin men-sharekan dari CV beliau.
Ya, Dr. Felicia Beta Papilaya, Magister Biomedik. Beliau merupakan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada dan beliau pernah bekerja sebagai dokter umum di Rumah Sakit Puri Husada dan juga pernah berpengalaman sebagai medical writing di PT Prudential dan beliau juga pernah menjadi dokter umum dan kepala bagian penunjang di Rumah Sakit Bethesda Lempuyang Wangi. Saat ini beliau dari 2019 merupakan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana dan kemudian beliau menempuh Magister Ilmu Biomedik keminatan farmakologinya lulus tahun 2024 di Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kepada Dr. Felis, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. 20 menit, ya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Akupus. Saya izin share screen. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya di webinar ini. Saat ini saya akan, sebelumnya saya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nah, tadi mungkin sudah perkenalkan. Saya Felicia dari bagian farmakologi di FKU KDW. Ya, pagi hari ini kita akan membicarakan sebuah topik yaitu yang berkaitan dengan vitamin dan suplemen. Ya, seperti pada sambutan Bu Dekan tadi ya, banyak di masyarakat kita belakangan ini itu sedang marak penggunaan vitamin dan suplemen. Yang saya amati maraknya ini dimulai dari saat pandemi COVID hingga sekarang. Banyak sekali kita menggunakan vitamin dan suplemen. Namun penggunaan vitamin dan suplemen ini apakah memang betul bisa membuat badan kita ini sehat atau memang hanya sekedar kebiasaan? Nah, kita akan membicarakan ini. Saya akan berbagi sedikit mengenai topik ini. Baik, saya mulai dengan pertanyaan refleksi diri, gitu. Nah, sebagian besar dari Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah sering sekali atau familiar ya dengan iklan-iklan di media sosial, seperti yang terdapat di layar Bapak Ibu sekalian. Banyak dari media-media sosial itu mengiklankan produk-produk mengenai vitamin dan suplemen ya dikemas dengan gambar maupun video yang menarik menggunakan model artis atau influencer yang terkenal gitu ya. Semua berusaha agar produknya dibeli, suplemennya dibeli gitu. Namun pertanyaannya, apakah betul semua yang kita lihat di media sosial atau yang Bapak Ibu lihat di media sosial itu benar-benar bermanfaat atau hanya strategi pemasaran saja? Dan apakah betul kita ini selama ini membeli suplemen ini memang benar-benar membutuhkan atau hanya karena iklan saja? Dan apakah betul suplemen yang kita konsumsi selama ini itu bermanfaat untuk investasi kesehatan kita atau hanya sekedar tren? Nah, untuk membahas atau menjawab pertanyaan ini, kita akan coba bahas satu persatu gitu, sehingga akhirnya nanti pertanyaan refleksi ini mungkin dapat dijawab oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Saya mulai dari definisi. Untuk vitamin dan suplemen ini ada perbedaan ya. Kalau untuk vitamin sendiri itu merupakan zat organik esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil ya. Jadi mungkin highlightnya adalah jumlah kecil agar tubuh kita tetap berfungsi secara normal. Untuk vitamin sendiri itu ada diklasifikasikan menjadi dua, yaitu larut air dan juga larut lemak. Untuk larut air ada B dan C, larut lemak A, D, E, dan K. Kemudian untuk suplemen, definisinya adalah produk yang mengandung satu atau lebih zat gizi. Jadi ini tidak hanya vitamin, tapi bisa mengandung zat gizi lainnya. Mungkin mineral, asam amino, atau enzim, dan lain sebagainya. Dan suplemen ini biasanya dikonsumsi untuk melengkapi asupan nutrisi harian. Dan yang perlu ditekankan dari awal, saya tekankan dari awal bahwa adalah suplemen bukanlah pengganti makanan, tapi suplemen hanya sebagai tambahan dan bukan yang utama. Ya, mari kita lihat maksud dari pernyataan ini nanti, gitu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan jenis vitamin. Jenis vitamin seperti saya sebut tadi ada larut lemak dan larut air. Mengapa disebut dengan larut lemak? Karena vitamin tadi A, D, E, dan K itu membutuhkan lemak untuk dapat diserap oleh tubuh kita.
Dan setelah diserap oleh tubuh, vitamin tersebut akan disimpan dalam jaringan lemak apabila kadarnya berlebihan, konsentrasinya berlebihan. Karena dapat tersimpan di dalam tubuh, artinya dia bisa melampaui yang seharusnya, batas atau kadar yang seharusnya kita butuhkan, sehingga berpotensi toksik apabila kadarnya berlebihan atau disimpan berlebih dalam tubuh. Berbeda dengan yang vitamin larut air. Kalau untuk vitamin yang larut air, ini penyerapannya tidak tergantung dengan lemak, jadi lebih mudah diserap dan lebih mudah juga dibuang lewat urin. Karena apabila berlebih, dia tidak akan disimpan dimanapun, melainkan akan dibuang lewat urin atau lewat saat kita buang air kecil, begitu ya. Namun, karena tidak disimpan dan dibuang langsung lewat urin, maka kita perlu asupan rutin dari vitamin B dan vitamin C. Akan tetapi, karena tidak disimpan, jadi tidak ada resiko berlebihan, sehingga lebih minim resiko toksik, karena jika berlebih akan dibuang. Semoga jelas ya, Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan ke fungsi vitamin. Fungsi vitamin itu beragam sesuai dengan jenis vitaminnya. Kalau yang kita kenal mulai dari vitamin A itu biasanya untuk kesehatan mata. Vitamin A disebut dengan nama lainnya retinol atau beta karoten. Memang dia populer sekali ya untuk menjaga kesehatan mata. Dan juga kulit, juga dia sebetulnya bisa memelihara daya tahan tubuh. Kemudian untuk vitamin B, ini ada B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9, dan 12. Ini masing-masing B1 hingga B12 ini punya perannya masing-masing. Misalnya untuk B2 dia bisa membantu metabolisme, untuk B1, B6 dia untuk menjaga fungsi otak dan saraf, B9 ini B12 terutama untuk pembentukan sel darah merah, dan B6 untuk membantu sistem imun. Sedangkan vitamin C kita kenal dengan asam askorbat namanya, itu digunakan sebagai antioksidan dan perbaikan jaringan jadi misal jika ada yang luka, jika kita konsumsi vitamin C maka luka akan cepat membaik begitu. Juga vitamin C ini dibutuhkan untuk meningkatkan penyerapan zat besi, terutama zat besi yang berasal dari tumbuhan. Kemudian mendukung daya tahan tubuh. Makanya kalau kita flu atau kita sedang sakit, sebaiknya memang konsumsi vitamin C. Lalu vitamin D, kita kenal dengan kalsiferol, ini membantu penyerapan kalsium dan pembentukan tulang ya. Biasanya kita dapat dari sinar matahari pagi begitu ya. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga kekebalan tubuh. Lalu vitamin E kita kenal dengan nama tocopherol, itu berguna sebagai antioksidan, dia menjaga sel dari kerusakan, dia dikenal juga dengan vitamin kesuburan ya, karena dia bisa mendukung fungsi reproduksi, selain itu juga kulit dan juga fungsi imun. Kemudian untuk vitamin K, ini disebut dengan phylloquinone, ini membantu pembekuan darah dan juga membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, dari vitamin yang sudah saya sebutkan, masing-masing memiliki fungsinya masing-masing untuk bisa menjalankan atau membantu tubuh menjalankan fungsinya dengan normal. Tapi apakah betul konsumsi banyak vitamin artinya makin baik gitu tubuhnya? Ya, ternyata tidak ya Bapak Ibu. Karena jika konsumsi vitamin itu berlebihan, seperti yang saya sebutkan tadi, terutama untuk vitamin yang larut lemak, maka ada resiko tubuh kelebihan vitamin atau dikenal dengan kondisi hipervitaminosis gitu. Nah, yang larut lemak tadi misalnya adalah vitamin A. Ketika berlebih, maka dia bisa menyebabkan mual, nyeri kepala, dan gangguan hati. Kemudian yang larut lemak lagi adalah D. Dia bisa ketika berlebih akan menyebabkan mual, muntah, bisa juga gangguan ginjal berupa batuk kalsium. Ya, karena vitamin D tadi dia berfungsi untuk penyerapan kalsium dan ketika berlebihan maka deposit kalsium akan banyak di dalam tubuh dan akhirnya bisa mengganggu ginjal. Lalu vitamin E, dia ketika berlebih maka akan mengganggu vitamin K sehingga akan terjadi gangguan pembekuan darah. Lalu vitamin K ketika berlebih maka akan bisa menyebabkan anemia ya karena ada peningkatan pemecahan sel darah merah.
Kemudian bagaimana dengan vitamin larut air? Ternyata vitamin larut air juga bisa menyebabkan hipervitaminosis apabila berlebihan. Nah, di sini saya hanya tampilkan yang C karena yang B itu jarang terjadi kondisi hipervitaminosisnya. Ya, yang C ketika berlebih maka dia bisa menyebabkan mual, diare, dan juga gangguan batu ginjal berupa batu oksalat. Kenapa yang C saya tampilkan, yang B tidak? Karena tadi yang B jarang ya. Karena kenapa B jarang? Karena biasanya vitamin B itu sediaan yang tersedia di pasaran itu dalam dosisnya yang lebih kecil dibandingkan vitamin C. Ya, kalau vitamin C yang di pasaran tuh biasanya dosisnya tinggi-tinggi begitu ya. Sehingga ada resiko kita konsumsi terlalu banyak vitamin C. Kemudian vitamin C itu juga ketika diolah oleh tubuh akan menghasilkan zat sisa berupa oksalat. Ya, nah oksalat ini yang dapat menyebabkan gangguan ginjal karena ada formasi atau pembentukan batu ginjal. Sedangkan pada vitamin B, ketika dia diolah oleh tubuh, zat sisanya itu tidaklah toksik bagi tubuh, sehingga kondisi hipervitaminosis lebih jarang ditemukan pada B dibandingkan dengan yang C. Begitu. Oke, lalu saya sampai pada pertanyaan, apakah kita benar-benar perlu vitamin atau suplemen ya? Karena dari pengamatan saya gitu ya, biasanya di masyarakat itu banyak yang mengkonsumsi suplemen atau vitamin itu tanpa indikasi medis ya. Jadi merasa tubuhnya lemas, tubuhnya kurang fit gitu langsung minum vitamin gitu. Atau bisa juga dikonsumsi karena tergiur iklan gitu ya, termakan iklan. Jadi lihat artis misalnya lebih ada body goals, kemudian lebih sehat, lebih fit gitu, kita beli suplemennya. Kemudian juga merasa biar lebih fit tanpa tahu kekurangan apa. Misalnya temennya cerita dia semenjak konsumsi suplemen ini atau vitamin ini lebih jarang sakit gitu ya. Dan kita ikut-ikutan minum. Tapi padahal kita belum tentu butuh vitamin-vitamin itu atau suplemen itu. Kemudian konsumsi suplemen atau vitamin jangka panjang yang tanpa pemantauan. Jadi setiap hari kita minum berbulan-bulan, bertahun-tahun tanpa kita tahu efek sampingnya itu apa gitu. Nah, jadi untuk vitamin dan suplemen ini, faktanya adalah sebagian besar kebutuhan vitamin dan mineral itu bisa didapat dari pola makan yang seimbang. Ya, saya highlight lagi pola makan seimbang. Jadi artinya ada karbohidrat, ada protein hewani, protein nabati, begitu ya. Kemudian sayur dan buah-buahan. Juga mungkin tambahan susu, begitu ya. Nah, kalau bisa didapat dari pola makan seimbang, lalu siapa sih yang sebetulnya membutuhkan vitamin atau suplemen tambahan ya? Nah, saya cantumkan di sini yang membutuhkan vitamin atau suplemen tambahan adalah ada 4 ya. Yang pertama wanita hamil, karena wanita hamil ini dia harus memberikan asupan untuk dirinya sendiri dan juga untuk janin yang ada yang dikandungnya gitu. Sehingga kasarnya asupannya harus double. Nah, yang biasa diberikan pada wanita hamil adalah tambahan asam folat dan juga zat besi. Kemudian pada lansia itu juga dibutuhkan tambahan vitamin dan suplemen tambahan. Ini disebabkan karena pada lansia itu ada penurunan di saluran pencernaannya, sehingga penyerapannya itu tidak seperti dewasa muda. Jadi ada penurunan, sehingga butuh tambahan seperti vitamin D maupun B12 ya untuk fungsi tubuh dapat berlangsung normal. Nah, lalu yang ketiga adalah vegetarian atau vegan ya. Karena pada vegan ini misalnya B12, zat besi, omega 3 itu semuanya bersumber atau sumber asupannya adalah dari hewani. Yang sehingga si vegetarian ini tidak akan bisa mendapatkan dari sumber-sumber nabati. Otomatis dia harus mendapatkan tambahan suplemen B12, zat besi, omega 3 dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah orang dengan kondisi medis tertentu, misalnya malabsorpsi, ada penyakit kronis, kemudian sedang sakit, sedang flu gitu, sehingga membutuhkan vitamin atau suplemen tambahan. Selanjutnya, nah ini mengapa saya katakan tadi bisa diperoleh vitamin dan suplemen bisa diperoleh
cukup dari makanan yang seimbang ya. Ada yang namanya recommended daily allowance atau apa namanya? Jadi dalam konsumsi sehari-hari itu dosis yang dibutuhkan dan direkomendasikan diperbolehkan itu untuk berbagai vitamin dan mineral atau suplemen itu sudah ditentukan. Misalnya seperti vitamin A. RDA-nya adalah sekitar 700 sampai 900 mikrogram. Kita bisa dapat dari mana? Dapat dari misalnya wortel. Ya, di 100 gram wortel atau 1 ons wortel gitu ya, itu mengandung 835 mikrogram vitamin A. Jadi ketika kita konsumsi wortel 1 ons saja satu hari, itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin A dalam satu hari. Begitu. Kemudian untuk vitamin C, itu RDA-nya 75 sampai 90 miligram. Ya, didapat dari mana? Kita bisa dapat dari vitamin C. Dari jeruk. Nah, dari 130 gram jeruk, itu sudah mengandung 70 miligram vitamin C. Sedangkan dari 100 gram jambu biji, itu sudah mengandung 200 sampai 230 miligram vitamin C. Kemudian vitamin D, kebutuhan harian adalah 600 IU, di mana untuk satu butir telur, yaitu kuningnya, itu mengandung 40 IU. Dan kita bisa dapatkan berlebih ya dosis vitamin D lebih dari 600 IU itu pada matahari pagi ketika kita berjemur ya di pukul 9 hingga 10 pagi itu selama 10 hingga 15 menit saja cukup. Tidak perlu berlebihan ya. Kemudian misalnya kalsium untuk kebutuhan harian adalah 1000 miligram. Kita bisa dapat dari mana? Bisa dapat dari susu sapi, bisa dapat dari tahu maupun tempe ya. Jadi mungkin kalau yang ini 1000 agak tinggi, kita bisa kombinasikan misalnya dari susu sapi, kemudian dari tahu, dari tempe, sehingga bisa mencapai dosis rekomendasi harian yaitu 1000. Semoga jelas ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke slide berikut. Nah, ini jenis suplemen yang umum kita gunakan ya. Misalnya kita sering minum vitamin C tambahan, vitamin D tambahan, kalsium tambahan, juga multivitamin. Sebenarnya kapan kita perlu vitamin-vitamin ini? Ya, vitamin C ini biasanya kita perlu saat kita flu atau kurang fit. Tapi hati-hati sekali lagi apabila berlebihan maka risikonya tadi bisa batuk ginjal. Tapi mungkin ini memang jangka panjang begitu ya. Kemudian untuk vitamin D ini diperlukan apabila misalnya anak-anak atau wanita atau dewasa muda gitu yang jarang terpapar matahari. Kemudian juga lansia dan wanita menopause. Untuk kalsium biasanya dianjurkan untuk ditambahkan pada lansia dan wanita menopause. Untuk multivitamin ini mungkin bisa digunakan jika pola makan seseorang itu sangat buruk. Namun sekali lagi ini tidak bisa menggantikan diet yang sehat. Gitu. Nah, apabila berlebihan, maka ada dampak-dampak negatif dari konsumsi suplemen yang tidak kita inginkan. Pertama tadi hipervitaminosis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian drug supplement interaction, artinya adalah ada interaksi antara suplemen atau vitamin yang sedang dikonsumsi dengan obat-obatan yang diminum. Jadi misalkan Bapak Ibu itu rutin konsumsi kalsium setiap harinya. Kemudian suatu saat terkena penyakit, infeksi begitu ya, dan dokter meresepkan tetracycline. Namun Bapak Ibu mungkin tidak menyampaikan pada dokternya bahwa setiap hari minum kalsium. Padahal kalsium itu dapat berinteraksi dengan tetracycline. Interaksinya seperti apa? Interaksinya berupa si kalsium itu mengganggu penyerapan antibiotik dari si tetracycline sehingga tetracycline-nya tidak dapat masuk ke dalam tubuh dengan maksimal, akibatnya tidak dapat bekerja dengan maksimal. Begitu. Jadi solusinya adalah ketika mungkin berobat ke dokter, nanti hendak diberikan obat-obatan dari dokter, sebaiknya menyampaikan juga suplemen atau vitamin yang dikonsumsi rutin itu apa, sehingga bisa diminimalisir yang interaksi seperti ini, begitu. Kemudian ada juga efek placebo dan false security, artinya kita terlalu mengandalkan suplemen sehingga kita abai terhadap pola makan dan olahraga gitu ya. Jadi mentang-mentang sudah banyak minum suplemen ini, vitamin ini, sehingga kita loss begitu ya terhadap pola makan kita, juga tidak berolahraga, beranggapan sudah makan
suplemen tambahan, minum suplemen tambahan pasti sehat gitu. Tidak ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada pemborosan tanpa manfaat. Jadi kita mengeluarkan sejumlah uang tapi tanpa manfaat yang berfaedah gitu ya, manfaat yang kita bisa dapatkan gitu. Nah, ini sedikit tips menggunakan suplemen dan vitamin. Ada do's and don'ts, jadi yang bisa dilakukan dan yang jangan dilakukan. Yang pertama, untuk do's, sebaiknya kita memahami kebutuhan tubuh, ya, butuhnya suplemen apa. Jadi gunakan suplemen jika ada indikasi. Kemudian, ketika menggunakan suplemen, kita harus tahu recommended daily allowance-nya itu berapa, sehingga kita bisa mencocokkan dengan produk-produk yang akan kita beli. Dari mana? Dari membaca kandungan dosis, dari kandungannya, kemudian dosisnya, dan pilih yang sudah mendapatkan izin dari BPOM, sehingga sudah terjamin mutu, kualitas, dan juga keamanannya gitu. Kemudian kita juga harus tetap memprioritaskan nutrisi dari sumber-sumber alami. Dan jangan lupa tadi mengkonsultasikan dengan tenaga medis profesional, baik dokter atau ahli gizi ya, berkaitan dengan apakah kita benar-benar membutuhkan suplemen atau vitamin tersebut. Lalu yang tidak dilakukan, yang sebaiknya tidak dilakukan, yang pertama jangan campur semua suplemen sekaligus. Lalu kita harus menghindari penggunaan jangka panjang tanpa evaluasi. Dan ingat dosisnya harus sesuai dengan RDA dan juga jangan mengabaikan potensi interaksi obat serta jangan terpaku pada tren atau klaim berlebihan dan jangan menganggap suplemen sebagai obat. Saya kira itu saja pemaparan dari saya karena waktu sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Yakobus. Terima kasih. Terima kasih Dokter Felicia atas pemaparannya yang menarik. Ya, Bapak Ibu, ini juga sering kita temui sehari-hari ya, Bapak Ibu, dan kita konsumsi. Saya sedikit highlight, jadi Dokter Felis tadi membahas jenis-jenis vitamin, jenis-jenis suplemen, begitu ya. Kemudian ternyata kita konsumsi vitamin berlebihan itu ada kondisi namanya hipervitaminosis ya, Dokter Felis ini menarik sekali. Dan kemudian tadi juga di-highlight bahwa suplemen tidak menggantikan pola makan dan gaya hidup ya Bapak Ibu lah. Seringkali kita konsumsi suplemen malah pola makannya jadi terabaikan, gaya hidupnya, olahraganya jadi terabaikan begitu. Dan kemudian kalau periksa ke dokter kemudian perlu dilaporkan ya apa-apa yang kita minum supaya tidak terjadi interaksi begitu. Baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan yang menarik dari kedua narasumber kita. Nah, ini sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ya, jadi saya akan menyampaikan bahwa nanti link presensi akan sampaikan pada saat sesi diskusi ya. Mohon diisi di link tersebut dengan nama yang lengkap, dengan gelar kalau ada begitu. Kemudian mohon diisikan juga email yang benar begitu nggih, supaya sertifikat bisa dikirimkan. Kemudian kembali pertanyaan-pertanyaan ini juga sudah banyak Dokter Felis ya, pertanyaan yang ditujukan kepada Dokter Felicia. Nanti panitia akan merangkum dan dibahas pada sesi diskusi setelah ini. Saya sampaikan pertanyaan yang terpilih nanti akan mendapatkan kenang-kenangan dari panitia. Baik, kita lanjutkan ke sesi diskusi ya, Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi mohon bantuan dari panitia untuk menampilkan pertanyaan yang sudah ditampung di kolom chat ya. Baik, ini saya bacakan. Yang pertama dari penanyanya atas nama Nurul Amri dan Nur Indah Dea AR kepada narasumber Dr. Dewi Lestari, Magister Biomedik. Berikut pertanyaan Dr. Dewi. Jadi bagaimana cara mengulangi ketergantungan terhadap kafein secara bertahap tanpa menimbulkan withdrawal symptoms yang berat? Kemudian berapa lama putus kafein biasanya dan apakah ada cara untuk mengurangi intensitasnya? Demikian Dr. Dewi. Baik, terima kasih. Saya akan bantu jawab ya. Eh, Untuk caffeine withdrawal syndrome ini biasanya akan terjadi pada orang yang konsumsi terus-menerus dan rutin. Kenapa? Karena dengan konsumsi terus-menerus dan rutin akan menimbulkan
penambahan jumlah reseptor adenosin gitu ya. Nah, penambahan jumlah reseptor ini kalau tiba-tiba kopinya dihentikan, maka akan menimbulkan efek samping. Jadi untuk withdrawal syndrome sendiri munculnya biasanya eh, 12 jam sampai 1 hari ya setelah tiba-tiba menghentikan konsumsi kafein dan itu akan berlangsung dalam 3 hari sampai 1 minggu, kalau berat bisa sampai 2 minggu ya. Ya, nah untuk meminimalisir bagaimana? Kita bisa misalnya berhentinya bertahap gitu ya, berhentinya bertahap. Atau kalau misalnya kita sudah merasakan oh hari pertama kok masih apa ya, cuman eh, gejalanya tidak terlalu berat ya. Misalnya ya cuman biasanya capek ya, capek sekali, lelah itu ya, pengen tidur ya sudah tidur ya. Ya jadi untuk idealnya kalau mau berhenti itu pilih hari-hari yang tidak apa ya, tidak banyak kegiatan ya. Karena kalau Anda tiba-tiba berhenti padahal banyak kegiatan, wah nanti bisa seperti apa ya, zombie mungkin ya. Jadi zombie yang tanpa jiwa gitu ya, jalan-jalan. Nah, jadi memang nantinya akan timbul gejala kelelahan yang sangat. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya. Jadi mungkin bisa berhenti pelan-pelan. Ya. Tadi kan ada daftar daftar apa ya, tingkat level kafein ya dalam minuman-minuman, mungkin bisa dicari yang agak ringan nanti untuk berhenti ya. Tapi memang targetnya memang berhenti ya, jangan ganti ganti kecanduan gitu, kecanduan. Oke, mungkin gitu, Dokter Jack. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Ya, menarik sekali ya. Jadi memang bertahap ya dokter untuk menguranginya. Baik, kemudian apakah ada pertanyaan selanjutnya? Ya, ini penanyanya atas nama Eva Tia Putri dengan tujuan narasumber Dr. Felicia Peta Papilaya Magister Biomedik. Beliau bertanya, bagaimana banyak produk suplemen yang beredar di e-commerce dengan klaim alami atau herbal. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam menilai keamanan dan efektivitas suplemen tersebut yang kita konsumsi tersebut dengan cara yang mudah, dokter? Jadi pertanyaannya ini mengenai herbal tadi ya. Bagaimana Ya, sebagai awam bisa mengenali, bisa diulang dok? mungkin bisa ditampilkan lagi, panitia. Mohon maaf. Ya, bagaimana kita sebagai orang awam menilai keamanan dan efektivitas suplemennya tersebut, dokter Felis? Baik, kalau berbicara tentang herbal gitu ya, biasanya yang kita kenal itu jamu gitu. Ada juga mungkin yang di atasnya jamu itu nanti ada obat herbal terstandar gitu ya. Nah, yang beredar di pasaran atau yang sudah menjadi obat herbal herbal terstandar itu biasanya sudah melalui uji preklinik gitu ya. Maksudnya adalah simpelnya sudah disetujui oleh BPOM gitu saja. Sehingga keamanan dan efektivitas itu pasti sudah terjamin ya, dijamin oleh BPOM gitu sehingga aman untuk dikonsumsi gitu. Sedangkan untuk jamu sendiri eh, ada juga yang di pasaran, produk di pasaran itu beredar jamu gitu ya, dan juga mungkin sudah didaftarkan BPOM, yang mana kalau sudah didaftarkan BPOM pasti sudah terjamin efektivitas dan keamanannya. Tapi untuk yang belum, misalnya seperti untuk jamu yang di pasar-pasar seperti itu, biasanya itu secara empiris gitu ya, maksudnya adalah secara turun-temurun itu sudah dibuktikan oleh leluhur kita bahwa sudah bermanfaat, sudah memiliki khasiat gitu. Juga karena bahannya alami, maka dia akan lebih aman dibandingkan dengan kimia, ya bahan-bahan sintetis yang diproduksi secara sintetis maupun secara kimiawi gitu. Jadi jika ingin memilih suplemen atau ya suplemen suplemen alami atau herbal yang aman bagi tubuh kita, jadi pilih yang sudah bersertifikasi dari BPOM. Saya kira jawaban saya seperti itu, semoga membantu.
Baik, terima kasih Terima Dr. kasih. Felis. Jadi yang berizin ya, Dr. Felis yang ada izin BPOM-nya. Baik, selanjutnya dari panitia untuk penanya selanjutnya atas nama Surfa Febriana ditujukan kepada Dr. Dewi Lestari, Magister Biomedik. Nah, pertanyaannya apakah kafein pada kopi ini efektif dokter untuk program diet? Nah, ini pertanyaan yang penting juga ya, karena kita seringkali sekarang kan kampanyenya banyak yang diet ya, Dokter Dewi. Silakan, Betul. Dokter Dewi. Baik. Eh, Kafein itu secara mekanisme ya bisa mendukung dalam program diet. Karena apa? Karena dia menyebabkan pemecahan lemak ya, karena dia bisa membuat otot itu bekerja lebih efektif ya, sehingga ya kalori yang dibakar lebih banyak. Tetapi memang jika hanya mengandalkan kafein, konsumsi kopi sebagai diet, ya mungkin tidak terlalu efektif ya, atau cuma sedikit saja ya, mungkin hanya untuk apa ya, lebih semangat bekerja atau eh, apa sih ya, atau menunda rasa lapar gitu ya, mungkin itu. Jadi hanya sedikit saja. Kalau digunakan sebagai sarana diet tunggal ya. Tetapi kalau digunakan sebagai sarana diet olahraga itu bisa lah ya, bisa lebih bagus eh, untuk hasilnya. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Wah, saya langsung lihat ke perut tadi dok ini. Kalau minum kafein, apakah bisa mengurangi lemak-lemak di perut saya? Begitu. Ternyata harus tetap menambah olahraga ya, Dokter Dewi ya. Betul. Baik, terima kasih Dokter Dewi atas jawabannya. Apakah masih ada pertanyaan? Ya, baik. Selanjutnya, nah dari atas nama Sri SF ini kepada Dokter Dewi Lestari kembali. Nah, ini tentang nikotin, dokter. Apakah orang yang berhenti merokok tetapi tetap konsumsi nikotin lewat permen karet atau patch ini benar-benar mengurangi risiko penyakit atau mereka cuma mengganti satu kecanduan dengan yang lain tadi yang disampaikan itu? Demikian, Dokter Dewi. Baik, terima kasih. Sebenarnya penggunaan nikotin patch ya atau penggunaan nikotin patch atau permen ya, permen nikotin itu adalah salah satu sarana untuk mengurangi gejala withdrawal dari nikotin ya, dalam program eh, penghentian kecanduan nikotin ya. Jadi kalau misalnya memang mau berhenti, bisa di apa dipakai ya nikotin patch-nya atau permennya. Tapi kalau untuk orang yang tidak ingin berhenti, nah ya pasti akan bisa menimbulkan kecanduan juga karena nikotin itu memang fungsinya ya apa salah satunya efeknya bisa menimbulkan kecanduan ya. Jadi biasanya kalau digunakan ya tidak dalam terapi untuk berhenti berhenti merokok atau berhenti vape atau semacamnya ya sama saja gitu ya, sama saja bisa menimbulkan kecanduan gitu. Mungkin gitu, Dokter Syek. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Jadi tadi kata kuncinya terapi sebenarnya dokter ya. Jadi Mm-mm. memang biasanya digunakan pada terapi begitu. Baik, terima kasih Dokter Dewi. Apakah masih ada panitia pertanyaan? Ya, selanjutnya ini dari Hani dan Ormi Abiga. Eh, Ditujukan kepada narasumber Dr. Felicia Beta Papilaya. Nah, pertanyaannya demikian, Dr. Felis. Jadi dalam keluarga dan anak-anak, apakah pemberian suplemen vitamin secara rutin oleh orang tua tanpa konsultasi medis berisiko membentuk pola konsumsi yang tidak kritis sejak dini? Dan bagaimana strategi komunikasi kesehatan yang tepat agar masyarakat ini paham bahwa kebutuhan nutrisi anak ini sebaiknya dipenuhi melalui makanan utuh duluan gitu ya. Kemudian setelah mengenai tren yang sekarang atau kebanyakan influencer nih, tadi Dokter Feli sampaikan ya, kenapa vitamin D3 dan K2 ya lebih bagus daripada vitamin D3 saja, vitamin D3 dan vitamin K. Demikian Dokter Felis. Oke, terima kasih Dr. Yakobus. Untuk pertanyaan pertama ya mengenai tambahan suplemen atau vitamin pada anak-anak tanpa konsultasi medis itu memang tidak disarankan karena
Seperti saya jelaskan tadi ada risiko kelebihan gitu ya, kelebihan dosis vitamin maupun suplemen pada tubuh, apalagi anak-anak gitu ya. Anak-anak karena berbeda dengan yang sudah dewasa, metabolismenya berbeda dan segala macamnya berbeda, maka harus lebih hati-hati penggunaannya. Sehingga memang disarankan untuk penggunaan vitamin tambahan atau suplemen tambahan itu dikonsultasikan pada tenaga ahlinya. Apakah betul anak itu membutuhkan suplemen atau tambahan vitamin tertentu. Apakah anak ini memang kekurangan sehingga butuh asupan tambahan atau sudah cukup sehingga tidak butuh tambahan dan hanya dipenuhi dari kebutuhan hariannya saja gitu. Kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat? Nah, ini masih menjadi PR bersama, saya rasa gitu ya. Jadi PR dari edukator-edukator kita ya, baik di manapun mereka berada, apapun platform yang digunakan, eh, buku atau itu media sosial dan lain sebagainya, eh, seharusnya memang lebih banyak mungkin ada ya yang terfokus di topik ini sehingga kalau memang menemukan topik-topik seperti ini yang dibahas oleh edukator-edukator, sebaiknya memang disebarluaskan kepada masyarakat, tapi dengan konten atau isi yang sudah terbukti ya, sudah memang valid begitu, sehingga bisa disebarkan untuk edukasi ke masyarakat luas seperti itu. Begitu untuk pertanyaan kedua, ya tadi pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir tadi mengenai konsumsi vitamin D3 dan K2 secara bersamaan, apakah lebih baik dibanding D3 saja? Jadi prinsipnya adalah vitamin D3 itu membantu penyerapan kalsium dari saluran pencernaan ke dalam darah. Jadi dari usus, vitamin D3 itu dia yang mengambil kalsium dari asupan yang kita makan, kemudian dimasukkan ke dalam darah. Sedangkan vitamin K2 itu dari darah, si vitamin K2 bertugas mengambil kalsium dari darah dan didepositkan ke tulang. Sehingga ada kerjasama antara D3 dan K2 di sini. Yang satu mengambil dari darah, kemudian dari darah dimasukkan ke tulang. Apabila konsumsi hanya D3 saja, gitu ya, maka hanya ada si pengambil kalsium dari saluran pencernaan ke darah. Sedangkan yang memasukkan itu K2-nya bergantung pada asupan harian gitu, yang mungkin saja cukup. Cukup atau tidaknya nanti dilihat dari gejala-gejala yang ada, mungkin seperti itu ya, atau pemeriksaan lebih lanjut kadar kalsium dan lain sebagainya, kepadatan tulang dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau ada D3 dan K2 artinya semua yang dibutuhkan oleh kalsium untuk sampai dari asupan makanan dari makanan sampai ke tulang itu sudah ada. Tapi kalau hanya D3 saja, tidak ada K2, maka yang mendepositkan ke tulang tidak ada. Makanya D3 dan K2 itu memang lebih baik dikonsumsi secara bersama-sama gitu. Saya harap penjelasannya cukup jelas. Terima kasih. Saya kembalikan, Dokter. Terima kasih Dokter Felis. Jadi tadi kata kuncinya juga kita harus mendengarkan kalau influencer yang valid ya Dok. Jadi memang perlu validitas dari yang kita dengar. Kemudian tadi terkait vitamin memang ada interaksi yang baik begitu ya antara vitamin D dengan vitamin K begitu. Baik, selanjutnya dari panitia ya. Penanyanya atas nama Haris Telambana kepada Dr. Dewi Lestari, Magister Biomedik. Nah, ini bagaimana interaksi farmakologis dokter antara kafein dan nikotin dapat memodulasi efek kognitif pada pengguna yang rutin mengkonsumsinya. Monggo, dokter. Baik. Kita harus kembali lagi kepada mekanisme kerja dari kafein dan nikotin. Salah satu mekanisme kerja yang berperan yaitu misalnya dengan peningkatan adrenalin ya saat mengkonsumsi nikotin dan kafein. Jadi dengan adanya adrenalin kita lebih siaga ya, lebih siaga. Lebih siaga itu berarti ya pikirannya tidak apa ya, tidak ada nge-lag gitu ya kalau kita bilang ya nge-lag. Jadi lebih bisa cepat berpikir ya, lebih siaga. Kemudian ada lagi misalnya
nikotin akan bekerja di otak ya, melepaskan neurotransmitter yang menyebabkan tenang ya, tenang. Sehingga misalnya dalam tekanan ya untuk menjawab pertanyaan atau dalam presentasi ya, dia bisa menenangkan ya neurotransmitternya yang dari otak. Kalau untuk kafein, selain tadi ya peningkatan adrenalin itu juga ya ke reseptor adenosinnya juga ya yang menghilangkan kelelahan ya. Jadi dengan konsumsi 2 zat sekaligus itu nanti ya jadinya bisa lebih terjaga ya, bisa lebih cepat mikir, bisa bersemangat ya, semangatnya tinggi, kemudian juga bisa tenang ya, tidak gugup, tidak panik ya. Mungkin demikian ya. Dr. Jack, Baik, silakan. terima kasih Dokter Dewi. Jadi memang efeknya tadi ada menenangkan, memang harus diakui ada efek menenangkannya begitu, nggih. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari panitia apakah masih ada? Ya. Oke, baik. Jadi ini sudah sampai ke pertanyaan terbaik Bapak Ibu. Jadi ini disampaikan ya dalam oke, sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini dari penanya Hani ya. Jadi ini dalam keluarga anak-anak apakah pemberian risiko suplemen vitamin secara rutin tanpa konsultasi medik berisiko membentuk pola konsumsi yang tidak kritis tadi ya. Jadi bagaimana strategi ini tadi sudah dijawab Dr. Felicia dan berikut merupakan penanya terbaik ya. Selamat untuk atas nama Hani ya. Nanti silahkan bisa menghubungi panitia. Baik, Bapak Ibu, yang mohon maaf karena keterbatasan waktu ini banyak sekali ya. Terima kasih antusiasmenya, pertanyaannya banyak sekali, Dokter Dewi dan Dokter Felis. Artinya peserta kita memang sangat tertarik dengan topik ini dan karena ini memang sangat dekat dengan sehari-hari ya, Dokter Dewi dan Dokter Felis. Kita konsumsi, oke, kita konsumsi sehari-hari, kemudian jadinya masih sangat banyak. Nah, karena masih sangat banyak ini ternyata saya dititipi panitia untuk dibonusi 2 pertanyaan lagi Dokter Dewi dan Dokter Felis ini. Mohon berkenan ya Dok ya. Nah ini saya tampilkan lagi Dok. Oke ini pertanyaan terbaik lagi. Yang kedua atas nama Sri SF ya. Jadi apakah orang yang berhenti merokok tapi konsumsi nikotin permen ya menggunakan permen tadi ya. Oke. Baik, ini juga silahkan untuk menghubungi panitia. Nanti akan menghubungi ya. Terus kemudian yang kedua juga ada atas nama Haris ya, atas nama Haris Lambauna terkait interaksi farmakologis antara kafein dan nikotin ya. Baik, ini nanti mohon untuk menghubungi panitia. Ternyata di-cut lagi dokter karena waktu kita sudah terbatas, tidak jadi ya, ada 2 pertanyaan tambahan. Baik, jadi tadi selamat untuk para penanya terbaik dan nanti kalau ada materi akan di-sharekan Bapak Ibu sekalian. Jadi materi yang disampaikan oleh Dr. Dewi dan Dr. Felis tadi akan di-sharekan kepada Bapak Ibu sekalian melalui email. Nah, nanti apabila masih ada pertanyaan yang kita memang belum bisa menjawab semua, tapi jika perlu diklarifikasi lebih lanjut, boleh mohon izin ya Dr. Dewi dan Dr. Felis untuk bisa secara pribadi menghubungi ke dokter-dokter berdua begitu nggih. Kemudian, nah ini saya sampaikan juga Bapak Ibu sudah ada kembali link presensi dan evaluasi yang sudah dikirimkan di kolom chat oleh panitia, mohon berkenan mengisi. Jadi penulisannya diharapkan nama lengkap beserta gelarnya bila ada dan harapannya alamat emailnya ditulis dengan benar ya Bapak Ibu beserta sekalian karena nanti sertifikatnya akan dikirim melalui email masing-masing peserta begitu nggih. Baik. Kemudian
eh, kalau saya boleh merangkum nggih, Dokter Dewi dan Dokter Felis, dari materi-materi dokter berdua, memang mari kita menyingkapi zat-zat di sekitar kita dengan bijak gitu ya. Kata kuncinya sepertinya moderation ya. Jadi agar bisa bermanfaat bagi kita dan tidak membahayakan atau malah sekedar kebiasaan gitu, oke. Baik, kemudian mohon izin untuk menyampaikan mengenai serial webinar yang berikutnya. Ya, jadi Fakultas Kedokteran UKDW, Bapak Ibu, dalam rangka Dies Natalis ke-16, Fakultas Kedokteran ini memang seminar ini seperti saya sampaikan di awal adalah rangkaian dari webinar Born Golden Glowing, dan untuk seri selanjutnya akan disampaikan dengan judul Tetap Sehat dengan Produk Alam, Bapak Ibu. Nah, mohon dicatat waktunya ya, ini tidak kalah seru dengan webinar hari ini. Ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025. Waktunya jam 10 sampai jam 12 melalui media Zoom juga. Nah, Bapak Ibu sekalian yang tertarik bisa menghubungi narahubung yang sudah tertera di layar. Dan ini gratis ya, Bapak Ibu, gratis dan terbuka untuk umum. Kemudian nanti pembicaranya tidak kalah menarik dari hari ini. Yang pertama ada Dr. Gigi Suryani Hutomo, Master of Dentistry Science, dengan topik Senyum Ceria dengan Produk Alam. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Yanti Ivana Suryanto, Magister of Science, dengan topik Tetap Tenang dengan Produk Alam. Kemudian akan di MC dan moderatori oleh Dr. Widya Christine Manus, Magister Biomedik Anti-Aging Medicine, VINEM. Ya, monggo silahkan mendaftar di link tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk webinar kita sudah di penghujung acara ya, Bapak Ibu. Saya menyampaikan pantun dulu ya, Bapak Ibu ya. Mohon boleh menyampaikan cakep di layar masing-masing. Ya, jalan-jalan ke Yogyakarta, cakep. Mampir FKUKDW, jangan terlupa. Ya, webinar kita sudah di ujung acara. Sampai jumpa di acara berikutnya. Terima kasih, saya Yakobus, dan atas nama panitia izin undur diri dan menutup acara ini. Selamat siang dan terima kasih.